Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat karunia. Kita masih diberikan kesempatan untuk hidup kembali dan mengisi aktivitas, mengisi waktu-waktu kita sisa umur yang tersisa ini untuk amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan tema tentang ulumul Quran, yaitu tentang mafatih tadabburil Quran. Kunci-kunci untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Karena materi ini cukup panjang sehingga kita bagi menjadi beberapa bagian. Saat ini kita membahas pada bagian yang pertama. Nah, sebelum itu mari kita ulang kembali tentang muqtadul iman bil Quran. Konsekuensi atau tuntutan beriman pada Al-Quran. Mengimani Al-Quran adalah salah satu di antara rukun iman, al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya adalah Al-Quran. Apa hal yang harus kita lakukan untuk memenuhi ketentuan atau tuntutan iman kepada Al-Quran? Nah, ada 5 poin ini. Jadi mengimani Al-Quran yang pertama adalah al-unsu bihi. Kita harus akrab dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran sebagai sahabat kita, pendamping setia kita. Apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pendamping, teman akrab, maka bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di alam barzakh dan sampai di akhirat, Al-Quran akan membela kita. Quran menjadi hujjatun lana, menjadi pembela kita. Seperti pengacara itu, pada saat di pengadilan ada pengacara yang membela, ada jaksa yang menuntut. Nah, Al-Quran itu kalau kita perlakukan dengan baik, maka akan menjadi hujjatun lana. Tapi kalau kita perlakukan dengan tidak baik, orang yang hafal Quran tetapi perilakunya tidak Qurani, maka Al-Quran hujjatun alaihi. Quran akan menuntutnya di akhirat. Nah, ini bahaya. Quran menjadi jaksa di akhirat, ini bahaya. Jadi bagaimana supaya Al-Quran menjadi pembela kita di akhirat? Yaitu supaya kita akrab dengan Al-Quran dengan 2 hal ini. Ta'allumuhu wa ta'limuhu. Kita belajar Al-Quran dan kita mengajarkannya. Dalam bentuk apa saja? Yang pertama ini, dalam bentuk tilawatan. Kita belajar membaca Al-Quran dengan tepat sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Karena membaca Al-Quran yang tepat itu hukumnya fardu ain, wajib kepada setiap orang muslim. Kalau membaca Al-Quran dari sisi teori, kita mengetahui hukumnya, itu fardu kifayah. Tapi kalau mempraktekkan hukumnya, itu fardu ain. Yang kedua, yaitu dari sisi fahman.
pemahamannya. Kita pahami ayat-ayat yang kita baca, dan materi kita tadabbur ini pada poin ini ya, pada poin untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Yang ketiga adalah tatbiqan, menerapkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bukan hanya hukum yang sifatnya ibadah-ibadah ritual, hablum minallah, ibadah vertikal kita dengan Allah seperti sholat, puasa, ataupun zakat dan haji, itu bukan hanya itu, tetapi juga di sana ada hukum-hukum yang kaitannya dengan jihad, dengan ketatanegaraan, dengan pemerintahan, dengan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan semua itu harus dilaksanakan. Nah, yang keempat adalah hifdzon. Kita berupaya untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kita pelajari dan kita ajarkan. Alhamdulillah ya, di sini jargon kita adalah Kampung Al-Quran, yang mudah-mudahan keempat-empatnya ini bisa kita terapkan secara terpadu, baik itu kepada para peserta didik ataupun yang lebih utama adalah kita sendiri yang berada di lingkungan baik ini. Kita berusaha mempelajari dan memahaminya, kita baca, kita pahami, kita terapkan dan kita hafalkan. Yang kedua, tuntutan kita beriman pada Al-Quran adalah tarbiyatun nafs bihi, membina jiwa kita dengan Al-Quran. Al-Quran kita posisikan sebagai murabbi, sebagai pembina, karena Allah adalah murabbi kita. Nabi mengatakan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Allah telah mendidikku dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan didikan kepada kita semuanya melalui ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Maka mari kita posisikan sebagai peserta didik yang baik, menyimak ya sesuai dengan ini. Keempatnya ini juga yang masuk. Yang ketiga adalah at-taslim li ahkamihi, menyerah ataupun tunduk pada hukum-hukumnya. Ini mirip dengan tatbiqon di sini ya. Jadi kita tidak boleh membantah, kalaupun kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakannya, ya jangan sampai kita membantah dan mengingkari hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga saya sangat heran ya dengan fatwa yang akhir-akhir ini cukup viral di media sosial tentang masalah hukum haji. Jadi hukum haji ini menurut fatwa tersebut untuk masyarakat Indonesia tidak wajib sekarang ini. Ini kan aneh. Hukum haji dikatakan tidak wajib, padahal dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97 dijelaskan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah wajib atas manusia menunaikan ibadah haji. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila, yaitu orang yang punya kemampuan, ya istita'ah. Bukan sembarang manusia. Manusia masih diseleksi lagi, harus beriman dulu. Beriman masih diseleksi lagi, harus memiliki istita'ah, kemampuan. Apa kemampuannya? Dalam bidang azad wa rahilah, punya bekal dan punya kemampuan naik kendaraan ke sana. Itu hukumnya. Istita'ah ini yang bisa menjadi variabel-variabel yang relatif ya. Bukan berarti kemudian kita nafikan kewajibannya dengan alasan menunggunya terlalu lama dan akadnya tidak jelas, mengandung gharar, ketidakpastian, mengandung maisir, gambling, ada unsur judinya, ada unsur ribawinya, pengelolaannya, dan macam-macam ya. Ini menurut saya fatwa yang terlalu berani dan serampangan ya. Walaupun banyak juga yang sebagian lah yang mendukung. Bahkan di video itu diberi pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau saya ini
sudah ada informasi berangkat 2 tahun lagi. Kata ustadznya, batalkan, tarik danamu. Padahal sudah mau berangkat 2 tahun lagi ya, suruh narik dananya. Subhanallah ya. Ini aneh ya, aneh. Ya, walaupun beliau ini sudah jadi rujukan ya. Ini kan harus kita sampaikan ya jawaban-jawabannya kepada masyarakat, kita berikan edukasi ya. Yang namanya fatwa ini hukumnya tidak mengikat ya. Hukumnya fatwa itu himbauan, jawaban dari pertanyaan dan tidak menjadi hukum yang pasti ya. Hukum fatwa ini ya, kalau dalam bab fikih apalagi fikih ini sesuatu yang kebenarannya dhanniyah, yang relatif, yang terbatas. Sudut pandangnya berbeda antara satu dengan yang lain ya. Sudah pernah saya sampaikan ya tentang masalah fikih kurban ya beberapa waktu lalu, tentang masalah bagian daging untuk dimakan panitia saja itu berbeda-beda hukumnya. Kalau yang melihat itu adalah dari sudut pandang balas ini ya, balas jasa untuk seperti ini ya, penyembelihnya sebagai upah ya, hukumnya nggak boleh. Tapi kalau hukumnya kita kiaskan, kita analogkan kepada pembagian hibah, bagaimanapun juga yang terlibat dalam kepanitiaan adalah seperti masyarakat umum. Kalau masyarakat umum boleh menerima walaupun mereka orang kaya, apalagi di sini panitia yang ikut terlibat di dalam ikut seksi sibuknya gitu ya. Ini sudut pandang akhirnya membolehkan. Jadi satu fenomena, satu fakta berbeda dari sisi hukumnya, tergantung bagaimana standar kacamata kita dalam menilai fenomena itu. Barangkali seperti itulah ya tentang masalah ibadah haji yang ada wacana dari Kementerian Agama untuk berhaji dengan naik kapal laut. Nah, kira-kira bagaimana ya? Naik kapal laut ya, butuh berapa waktu, butuh berapa lama saat ini. Kalau dulu berbulan-bulan ya, sampai 3 bulan, nggak tahu sekarang ini mungkin ada kapal laut dengan kecepatan tinggi, Allahu a'lam. Nah inilah ya, jadi tentang hukum-hukum ini harus kita kaji lagi dengan sebaik-baiknya dalam Al-Quran. Yang keempat adalah ad-da'watu ilaihi. Kita mendakwahkan orang lain untuk juga bersama-sama memiliki pemahaman dan juga segala sesuatu yang kita miliki di sini. Kita mirip dengan taklim di sini, yang mengajarkan kepada orang lain, mendakwakan orang lain supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang Qur'ani. Dan yang kelima adalah iqamatu fil ardi, menegakkannya di bumi ini. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, maka harus kita tegakkan hukum-hukumnya di muka bumi ini. Inilah ada 5 kewajiban yang bisa juga kita sebut 5M ya. Kita mengakrabi ya, kalau A kan tidak M ya, boleh juga kita rubah, mengakrabi Al-Quran, membina jiwa kita dengan Al-Quran, menyerah, mendakwahkan dan menegakkannya. Baik, kita langsung masuk kepada materi tentang makna. Apa sebenarnya makna tadabbur Al-Qur'anul Karim itu? Disebutkan bahwa makna tadabburil Qur'an, makna arti yang dimaksud dengan tadabbur Al-Qur'an adalah huwa at-tafakkur, perenungan, wa ta'ammul dan pencermatan. Bisa juga kita maknai, kita memikirkan dan juga menghayati li ayatil Quran, pada ayat-ayat Al-Quran, min ajli fahmihi, dalam rangka untuk memahaminya, wa idraki ma'anihi, dan berupaya untuk menemukan makna-maknanya, wa hikamihi, dan juga hikmah-hikmahnya. Boleh juga dibaca wa hukmihi juga bisa ya, mengetahui hukumnya, wal murad minhu, dan maksud daripada ayat-ayat itu. Jadi kalau di sini berarti ada kemiripan, kalau dengan tafsir nanti ada lebih penjelasannya.
Jadi tadabbur ini upaya untuk melakukan pencermatan, perenungan terhadap ayat-ayat yang kita baca, berusaha untuk kita fahami, kita temukan makna yang tersembunyi di dalamnya. Kemudian kita dapatkan makna-makna, hikmah-hikmah, pelajaran bisa kita ambil serta maksudnya seperti apa. Kalau kita bandingkan ya, antara perbedaan tafsir dan tadabbur ini ada beberapa poin. Yang pertama dari sisi bahasa, ya, secara bahasa ada perbedaan. Tafsir ini artinya menyingkap, menerangkan dan menjelaskan. Menyingkap, menerangkan dan menjelaskan apa yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan tadabbur makna secara bahasanya adalah akhir ataupun akibat dan selesainya sesuatu. Nah, punten biasanya kalau kita dalam bahasa fikih ya membahasakan yang bagian belakang itu dubur gitu ya. Nah, dubur itu belakang artinya yang akhir, yang belakang sana. Ya. Jadi kita pada saat tadabbur ini kalau secara bahasa ya berarti bagaimana berusaha untuk mencapai hasil akhir ayat yang kita baca, dampak-dampak yang bisa kita ambil manfaat dalam kehidupan kita seperti apa. Nah, kemudian secara istilah tafsir yang sudah kita bahas menjelaskan makna-makna ayat dalam Al-Quran dan segala sesuatu yang berhubungan dalam membantu memahami Al-Quran. Seperti ya kalau di dalam tafsir kita bahas tentang asbabun nuzul, latar belakang sejarah turunnya ayat Al-Quran itu seperti apa, harus kita ketahui dulu. Kalau sudah tahu ya boleh kita kiaskan ataupun kita analogkan, boleh. Mungkin pernah saya contohkan ya, bagaimana para sahabat dulu yang berusaha untuk meninggalkan ya berjuang fisabilillah ya, karena banyak kemenangan yang didapatkan oleh mereka. Maka ada sebagian sahabat yang minta izin untuk mengurus sawah-sawahnya, mengurus ladang-ladangnya, mengurus perdagangannya. Nah, maka Allah menurunkan ayatnya wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah lemparkan diri kalian pada kehancuran. Jadi kehancuran di situ sesuai dengan sababun nuzulnya, bukan bunuh diri atau bukan melakukan hal yang membahayakan secara fisik, tetapi melakukan hal-hal yang disebut para ulama tarkul jihad, meninggalkan jihad dan sibuk dengan dunia. Itulah tahlukah, kehancuran yang sebenarnya. Jadi latar belakang turunnya seperti itu, tetapi kemudian di sana ada perluasan makna, karena dalam kaidah usul fikihnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran bisa kita ambil itu dari keumuman lafadznya, bukan dari semata-mata kekhususan sebabnya. Sebabnya bisa satu ataupun dua orang, tetapi keumuman lafadznya berlaku sepanjang masa, sepanjang waktu ya. Dan inilah pentingnya kita memikirkan ya ataupun menghayati ini. Itu contoh tentang mengetahui ya sababun nuzul atau latar belakang turunnya ayat tertentu supaya kita tidak salah faham. Ya misalnya satu saat, ini contoh lain ya, ada seorang sahabiyah atau seorang istri ya pada zaman Rasulullah yang mengadu kepada beliau, wahai Rasulullah, suami saya yang bernama Sa'ad bin Rabi, ini orang kaya, tokoh di Madinah yang pernah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Istrinya mengadu, ya Rasulullah, suami saya pernah menampar saya ini, jadi memukul saya. Maka Nabi mengatakan, ulang dan kisos suamimu. Jadi ini kisos itu bukan semata-mata hukum pancung ya, tapi hukum balas ya. Kalau suamimu menamparmu, balas tampar dia.
Nah, itu ijtihad Rasulullah, kemudian Allah segera menurunkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-35 yang intinya adalah di situ ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki sebagai pemimpin atas wanita. Kemudian berikutnya wallati takhafuna nusyuzahunna, para istri yang kalian khawatir melakukan pembangkangan, maka fa'iduhunna, berikanlah 3 tahapan terapinya, ya, berikan nasihat, wahjuruhunna fil madhaji, yang kedua pisah ranjang, yang ketiga wadribuhunna, boleh memukul tapi dengan pukulan yang tidak membahayakan. Maka Nabi langsung mengatakan aradna amran wa aradallahu amran akhar, kita menginginkan satu keputusan tetapi Allah menginginkan keputusan yang lain. Wa amrullahi khair, dan keputusan Allah itu lebih baik. Ini menunjukkan ya, Nabi ini dari sisi kemanusiaan kalau berijtihad ya kadang-kadang salah, dan Allah tidak membiarkan kesalahan itu berlalu. Allah segera menurunkan wahyunya untuk memberikan teguran. Artinya apa? Allah memberikan perintah pada Rasulnya supaya merevisi, dan Nabi merevisi ya. Kalau begitu ya jangan hukum balas ya suamimu, karena di sini diselidiki ya, bisa jadi istri ini melakukan fenomena atau praktek nusyuz, ya, pembangkangan, tidak taat kepada suami. Sudah ada tahapan menasihati, pisah ranjang, dan yang ketiga itu adalah memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Nah, itu contoh ya tentang latar belakang turunnya ayat, perlu kita ketahui dan kita cari ya apa kira-kira substansi yang ada dalam ayat itu. Kemudian dari sisi qiraatnya, qiraat ya, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan tepat ya, bukan hanya satu bacaan, ya sudah pernah kita bahas ya, qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah ya. Sehingga kalaupun kita belum tahu ya tentang apa yang dibaca oleh seseorang, maka jangan protes dulu ya, ditanyakan baik-baik ya. Beberapa waktu yang lalu ada video viral ya, di sebuah masjid selesai sholat jamaah, salah seorang takmir di masjid itu protes dengan keras kepada imamnya, gara-gara imamnya membaca dengan bacaan yang tidak lazim dibaca oleh imam-imam lainnya, padahal biasa-biasa saja. Jadi imamnya ini mewakafkan akhir daripada surah Al-Fatihah tidak seperti yang dibaca oleh imam pada umumnya. Nah, jadi dia mewakafkan ghairil maghdubi alaihim, kemudian bernafas, kemudian mengulangi lagi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu diprotes ya. Biasanya kan siratal ladzina an'amta alaihim ya, wakafnya kan di situ, kemudian berlanjut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, atau kalau kita kuat satu nafas juga boleh. Jadi gara-gara mewakafkan dan mengulangi ya, wakaf dan ibtida itu diprotes. Padahal ini kan justru yang seperti ini yang menurut sebagian ulama yang boleh ataupun yang malah dianjurkan. Nah, inilah kadang-kadang karena masyarakat tidak paham ya dengan cara-cara membaca Al-Quran dengan tepat, justru itu disalah-salahkan. Kan harusnya tabayun dulu ya, baik-baik, setelah selesai prosesi sholat didekati ustadznya, ustadz tadi kok panjenengan membaca begini, ustadznya menjelaskan dengan enak, daripada dihujat-hujat begitu ya, dan sudah viral kemana-mana, kan akhirnya justru yang memprotes ini menjadi serangan ya, objek serangan para netizen yang paham terhadap hukum-hukum bacaan Al-Quran. Nah, ini contoh ya, kadang-kadang kita temukan sesuatu bacaan kok aneh ya, jangan protes dulu ya. Insya Allah kita husnudzon, ketika seseorang sudah berani mengimami kita, berarti kita thiqah. Ibarat kita mau disupiri, kita mau disupiri kemana itu sudah pasrah ya, memiliki kepercayaan kepada yang nyupiri kita ya, kita memiliki kepercayaan. Seperti itulah contohnya. Nasikh wa mansukh ya, ini juga sudah ya, insya Allah sudah kita pahami bagaimana hukum-hukum ayat Al-Quran. Ada yang terhapus, baik ada yang terhapus sisi
tulisannya ataupun hukumnya ataupun dua-duanya sudah kita pelajari ya. Dan lain-lain. Nah, adapun tentang tadabbur ini makna secara istilah adalah memikirkan dan merenungi ayat Al-Qur'an agar dapat memahami apa yang Allah maksudkan dalam kitabnya, sehingga dengan begitu dapat menambah ilmu, iman dan amal. Jadi merenungkan untuk kita fahami. Yang barangkali kalau di dalam tafsir yang sudah kita bahas ya, ini lebih kepada tafsir bil isyarah, tafsir dengan isyarat, dengan hati ya. Kalau tafsir dengan bil ma'thur itu dengan pendekatan-pendekatan yang kaitannya menafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Quran dengan hadis, Quran dengan perkataan sahabat, Quran dengan pendekatan bahasa Arab. Ini tafsir yang paling aman, seperti tafsir Ibnu Katsir yang banyak dijadikan referensi. Nah, kemudian yang berikutnya tafsir bidirayah, tafsir birra'yi, tafsir dengan pendapat mufassirnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tafsir al-isyari, tafsir bil isyarah. Kita mencari inti yang tersirat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, itu ya diperlukan ya. Di sini saya kira ada kemiripan dengan tadabbur ini. Kemudian tujuan untuk mempelajari tafsir agar kita dapat memahami Al-Quran dengan baik. Sementara tujuan kita tadabbur agar mengetahui apa yang Allah inginkan dari Al-Quran berupa ilmu, iman dan amal. Jadi memang untuk tadabbur ya sarananya dengan tafsir, untuk bisa menghayati, memahami dengan baik ya diantara sarananya dengan mempelajari tafsir. Untuk perbedaan berikutnya yang dibutuhkan dalam tafsir adalah kemampuan yang baik di bidang bahasa, sejarah dan usul fikih. Ini 3 macam ilmu alat yang prinsip untuk menafsirkan ayat-ayat. Ya, bidang bahasa maksudnya bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab ini sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Karena apa? Memahami Al-Quran dan Sunnah hukumnya wajib dan tidak bisa difahami dengan benar atau dengan baik kecuali dengan memahami bahasa Arabnya. Maka sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sarana itu menjadi hukumnya wajib. Ya, seperti sholat tidak sempurna kecuali dengan wudhu, maka wudhu untuk sholat hukumnya wajib. Kalau wudhu untuk mau tidur hukumnya sunnah. Nah, jadi disinilah ya pentingnya kita mempelajari bahasa, khususnya bahasa Arab. Yang berikutnya juga paham sejarah. Jadi Al-Quran itu memiliki mukjizat dari sisi sejarahnya ya. Tarikh atau sejarah umat sejak sebelum diciptakannya alam raya ataupun pada dulu ya, sejak belum belum adanya manusia mendiami bumi, itu sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Kemudian makhluk-makhluk pertama dan seterusnya itu dijelaskan oleh Al-Quran. Kemudian usul fikih. Usul fikih ini juga penting ya untuk mencari itu tadi ada kaidah-kaidah tertentu ya yang perlu untuk difahami dan menjadi panduan dalam hal tafsir ini. Sedangkan untuk tadabbur yang dibutuhkan hati yang berpikir dan jiwa raga yang bersegera mengamalkan ilmu dari Al-Quran. Hati yang bersih. Jadi hatinya jernih, tidak terkotori oleh kepentingan-kepentingan dunia. Dan diwajibkan kepada ulama ataupun para mufassir untuk bidang tafsir ini. Sementara untuk tadabbur diwajibkan kepada kaum muslimin seluruhnya. Nah, perbedaan utamanya tafsir ini lebih bersifat kognitif ya, artinya pengetahuan ya, kaitannya dengan otak atau dengan akal, dengan ma'rifah, informasi ya, menjelaskan makna ayat secara intelektual. Sedangkan tadabbur lebih bersifat reflektif ataupun refleksi ya, ataupun penghayatan, merenungkan dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah perbedaan. Nah, untuk lebih
jelasnya mari kita berikan contoh ya. Apa perbedaan tafsir dan tadabbur ini? Nah, ini contohnya. Pada saat kita membaca surah Al-Ahzab ayat ke-8. Liyas ala sadiqina an sidqihim. Agar dia Allah Ta'ala menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Maka tafsirnya adalah disampaikan ya, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa makna ayat ini adalah para nabi dan pengikut mereka yang merupakan orang-orang yang jujur lagi benar, pada hari kiamat nanti mereka tetap akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka ikuti tersebut ya, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini kan kelanjutan ya dari ayat sebelumnya, nanti bisa kita buka bersama-sama di mushaf ya. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami kata Allah mengambil perjanjian kepada para nabi dulu. Wa minka, kami ambil perjanjian darimu, wa min Nuh, kemudian juga dari Nuh, wa Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Musa, dan juga kepada Nabi Musa, wa Isa bin Maryam. Jadi di sini ada 5 ulul azmi yang disebutkan. Kemudian di akhir ayat ke-7-nya Allah katakan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil perjanjian kepada mereka dengan perjanjian yang ghalidha, yang kuat ya. Dalam Al-Qur'an itu ada 3 kata-kata mitsaqan ghalidha ya, salah satunya ini dan yang lainnya tentang masalah pernikahan. Jadi pernikahan ini mitsaqan ghalidha, sebuah ikatan janji yang kuat antara suami istri, tidak boleh main-main, tidak boleh hanya sekedar melegalkan hubungan fisik, tapi lebih mulia dari itu. Jadi itulah ya. Jadi di sini para nabi dan pengikut mereka merupakan orang-orang yang jujur lagi benar, as-shadiqin di sini. Pada hari kiamat liyas Allah, tetap ditanya, mempertanggungjawabkan apa yang mereka ikuti itu, apa yang telah mereka laksanakan di dunia. Nah, tadabburnya, kalau orang-orang yang jujur lagi benar seperti para nabi saja ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, bagaimana pula dengan kita yang jauh dengan masa risalah? Betapa dahsyat dan menakutkannya pada saat itu. Maka kita harus lebih berhati-hati dalam kehidupan ini agar selamat nantinya. Jadi inilah tadabburnya. Bukan hanya cerita-cerita yang kita dapatkan dari umat masa lalu, tapi bagaimana aktualisasinya, penerapannya dalam kehidupan kita saat ini. Kita juga bertanggung jawab, walaupun di sini juga tetap ya menggunakan kaidah dalam hal kaitannya dengan usul fikih. Jadi ada kaidah usul fikih itu yang namanya mafhum aulawiyat. Jadi mafhum yang tersirat itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah itu mafhum aulawiyat sama saja ya. Mafhum muwafaqah atau aulawiyat itu contohnya ketika ayat Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan pada kedua orang tua. Jadi ngeluh gitu aja. Aja nggak boleh, apalagi miso-miso gitu loh. Itu mafhum muwafaqah ya, mafhum aulawiyat. Kalau mengatakan saja tidak boleh, apalagi miso-miso, apalagi mukul-mukul, apalagi banting pintu, banting macam-macam ya. Nggak boleh, intinya adalah tidak boleh menyakiti orang tua. Jadi itu substansinya, esensinya tidak boleh menyakiti orang tua dalam bentuk apapun. Nah di sini tetap walaupun tadabbur kita gunakan kaidah-kaidah dalam usul fikih tadi ya. Ini contohnya aktualisasi dalam kehidupan kita. Di surah Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat,
sedangkan manusialah yang dipertanyakan apa yang mereka lakukan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan ayat ini ya, dan merupakan adab kita kepada Allah. Tidak boleh kita protes kepada Allah apa yang Allah lakukan. Ada orang ngapunten ya, yang rajin ibadah, rajin sholat, tapi diuji dengan ujian yang banyak. Gak boleh kita protes, ya Allah, apa mau panjenengan ya, ini orangnya soleh luar biasa, tapi kok selalu mendapatkan musibah, gak dapat materi ya, artinya dia selalu miskin, padahal dia orang yang sangat rajin ibadah. Gak boleh kita protes seperti itu. Allah yang maha tahu dengan hati orang ini. Kalau mungkin nantinya ya dia diberikan kekayaan, justru dia jauh dengan masjid, gak sholat lagi dia, misalnya begitu ya. Jadi wahum yus'alun, manusialah yang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Contohnya saat ini di Palestina, gak boleh kita protes, ya Allah, mereka kan orang-orang yang para penghafal Al-Quran, penjaga-penjaga Masjidil Aqsa, orang-orang yang soleh, melebihi kesolehan kita, tetapi mereka apa? Mereka dibiarkan kalah, terdolimi, dibantai oleh orang-orang Yahudi Israel. Akhir-akhir ini viral ya, orang-orang Yahudi Israel laknatullah alaihim menyebarkan rekrutmen massal seluruh dunia. Siapapun, terutama generasi muda, dipersilahkan untuk datang ke sana menjadi para relawan Israel, digaji besar, mendapatkan imbalan besar untuk membunuh orang-orang Palestina. Itu dipublikasikan dengan massal oleh mereka. Ini tidak boleh kita protes, ya Allah, kenapa nggak menang-menang, tidak selesai-selesai. Jadi nggak boleh kita tanya begitu. Wahum yus'alun, yang ditanyakan adalah manusianya. Kita sebagai saudara-saudara sesama kaum muslimin, negara-negara Islam, terutama negara-negara yang ada di sekitarnya, bagaimana tanggung jawab mereka terhadap saudara-saudara kita di Palestina? Bagaimana? Apa yang sudah mereka lakukan? Ada dua orang kawan kami ya, dokter spesialis, satunya spesialis anestesi, satunya spesialis bedah tulang, dikirim ke Gaza ya, dan saya lakukan komunikasi intensif ya kepada kawan kita ini, dan yaitu ya, mereka berada dalam situasi yang sulit. Setiap detik mendengarkan dentuman-dentuman bom, rudal, drone dan macam-macam. Tetapi mereka harus bekerja. Diwawancarai oleh TV Ban ya, ada video potongan yang viral itu. Ya, di antara yang disampaikan oleh kawan saya, ini rumahnya dekat di Danau Beratan Sawah Jazar situ. Dosen UB ya. Jadi beliau menjawab apa ya pelajaran bisa kita ambil. Kami, kata beliau, kami mengambil pelajaran dari kawan-kawan kami para tenaga medis di Gaza. Mereka orang-orang yang ikhlas, yang sangat sabar ya. Kami belajar itu kepada mereka. Dan dalam keterbatasan listrik mati, tidak ada peralatan yang memadai, mereka tetap bekerja secara profesional, semampunya, insya Allah ya. Jadi itu ya, pada saat mereka dikirim mendapatkan peluang ya, dan ini kan luar biasa ya, keterpanggilan yang luar biasa. Para dokter ini kan sudah berada pada zona yang sangat nyaman dari sisi apapun, jabatan, pendidikan, materi, mereka nyaman di sini. Tapi mereka terpanggil untuk berjuang di sana, itu berarti kan siap dengan segala resikonya. Nah itu contohnya ya, mereka luar biasa, punya keterpanggilan. Jadi wahum yus'alunya di situ ya. Baik, contoh yang lain jemaah sekalian, yaitu surah Yusuf ayat 108. Ketika kita membaca ayat Allah Ta'ala, Qul hadhihi sabili, katakan oleh Muhammad, inilah jalan agamaku. Ad'u ilallah, aku berdakwah kepada Allah ala basiratin, atas ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, maha suci Allah,
wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, tafsir secara normatif ya, teoritisnya adalah maknanya inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan dasar ilmu keyakinan. Ayat ini menegaskan bahwa jalan yang ditempuh Nabi Muhammad dan para pengikutnya adalah menyeru kepada Allah Ta'ala dengan penuh keyakinan dan berdasarkan ilmu ya. Jadi kalau kita berdakwah itu harus yakin dengan didasari oleh ilmu apa yang kita sampaikan. Jangan sampai masyarakat dibuat bingung ya, menjadi ragu-ragu dengan agamanya. Terutama saat ini yang banyak beredar di media sosial ya, konten-konten yang dibuat oleh para kreatornya itu banyak sekali yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Sanad itu periwayatan keilmuannya. Mereka yang tidak punya latar belakang ilmu agama tetapi membuat konten kreatif dalam bidang agama, baik itu di YouTube, di Instagramnya, di TikToknya, hanya untuk mendapatkan follower yang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara membuat konten kreator yang kontroversial. Dari mana cuplikannya? Ya diambil ceramahnya Ustadz 1 jam dipotong 1 menit, memberikan jawaban A. Ustadz yang lain yang juga banyak followernya ceramah 1 jam dipotong 1 menit, pendapatnya B, seolah-olah Ustadz ini bertengkar. Wah, padahal di forum yang berbeda. Nah, itu konten-konten yang tidak bertanggung jawab, dan itu banyak sekali. Hanya sekitar 4% saja yang bisa dipertanggungjawabkan dari sekian banyak. Nah, sayangnya para generasi muda itu mengambil sekitar 49% Gen Z itu mengambil informasinya dari media sosial. Berarti kan mereka mendapat input yang salah tentang agama. Nah, ini kewajiban kita ya, para dai menyampaikan kebenaran. Kemudian subhanallah, maha suci, pernyataan ini merupakan penegasan bahwa Allah maha suci dari segala bentuk sekutu atau tandingan. Allah maha suci dan seluruh makhluk bertasbih memuji Allah Ta'ala. Makhluk bergerak ataupun yang tidak bergerak, semuanya bertasbih. Kalau binatang-binatang ya tasbihnya dengan suara-suara mereka. Jadi kalau ada suara ayam yang berkokok pada waktu subuh, bisa jadi itu adalah tasbih mereka. Angin yang berhembus, terus binatang-binatang yang mengatakan kata-kata tertentu, bisa jadi itu adalah tasbih dan istighfar mereka juga. Dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad bersih dari perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini sisi tafsirnya ya. Nah, bagaimana sisi tadaburnya ini? Yaitu di sini kesimpulannya, prinsip kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan dengan cara apa saja kita harus menjadi dai ya, penyeru kepada jalan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Ini lebih rinci ya. Dirinci secara tadabbur, dan kalau saya kata-kata adalah at-tafsir bil isyarahnya, yaitu disimpulkan bahwa ayat 108 surah Yusuf ini mengandung kesimpulan-kesimpulan tentang anasirud dakwah, unsur-unsur yang harus dipenuhi pada saat kita berdakwah. Apa saja? Yaitu dari kata-kata kul, katakanlah, ini kan fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Maka pemahaman yang bisa kita ambil adalah di situ ada syariatud dakwah. Di sini syariatud dakwah, tapi menurut saya lebih tepat syariatud dakwah, tentang legalitas kita pada saat berdakwah. Dakwah itu sesuatu yang masyru', merupakan perintah dari Allah Ta'ala. Jadi dakwah itu perintah kepada kita sesuai dengan kapasitas kita. Ada yang punya kemampuan berdakwah secara verbal, secara dalam bentuk ceramah dan dialog dan macam-macam, ada yang dalam bentuk yang lain-lainnya. Kemudian dari ayat hadhihi sabili, inilah jalan agamaku, ini memiliki pesan risalatud dakwah, ada misi dakwah atau tujuan ya, pesan yang harus kita sampaikan dalam dakwah ini. Kemudian ad'u itu menggunakan fi'il mudhari',
kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Allah tidak menyebutkan da'autu ya, tapi ad'u. Apa pesan maknanya? Al-haraka al-mustamirrah, pergerakan yang berkelanjutan ya. Karena fi'il mudhari itu memiliki makna yang dinamis, selalu progresif ya, tidak berhenti. Kita pada saat mencetuskan proyek Kampung Quran bukan hanya ide, bukan hanya sesaat, viralnya tidak hanya sebentar, tapi sepanjang masa sampai hari kiamat nanti kita perjuangkan kegiatan yang baik ini, yaitu harokat mustamirrah. Kemudian ilallah, kepada Allah, ini memiliki pesan al-ghayah as-sahihah, tujuan akhir yang benar itu ilallah. Kita berdakwah kepada Allah. Kita berdakwah bukan kepada golongan, bukan kepada kelompok, bukan kepada individu, tapi kita berdakwah kepada Allah ala basirah, dengan hujjah yang nyata. Ini memiliki makna al-minhajul wadih, pedoman yang jelas. Jadi seperti yang saya sampaikan, pada saat kita berdakwah harus punya pedoman yang jelas, tidak boleh apal-apal, apalagi tadi ya sanadnya tidak jelas tadi. Kemudian aku Rasulullah adalah al-qiyadah al-mukhlisah. Dakwah ini perlu pemimpin yang mukhlis, yang ikhlas. Jadi dimanapun kita perlu organisasi ya, perlu manajemen, dan manajemen di sini harus ada pimpinannya, harus ada ketuanya, takmir harus ada ketuanya, organisasi kemasyarakatan harus ada ketuanya. Kalau nggak ada ketuanya nanti semua anggota berkreasi, tidak ada arahnya, bisa bahaya. Wa man ittaba'ani, dan orang-orang mengikutiku itu diperlukan al-jundiyah al-mukhlisah, pasukan yang patuh, anggota yang taat. Kalau kita sudah menentukan siapa pimpinan kita, dia membuat keputusan final, tidak ada kata untuk melawan ya. Sebagaimana para sahabat dulu, pemimpinnya Rasulullah, yang dipimpin adalah para sahabat. Wa subhanallah, maha suci Allah, bermakna at-tajarrud, pasrah total kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tendensi-tendensi dari sisi yang lainnya atau dalam hal duniawi. Wa ma'ana minal musyrikin, yaitu at-tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Inilah contoh ya tadabbur ya, sehingga ada seorang da'i yang mengatakan, kita adalah da'i sebelum menjadi apapun. Nahnu du'at qabla an nakuna kulla syai'. Kita menjadi da'i sebelum jadi apapun. Kita adalah da'i sebelum kita menjadi pedagang. Kita da'i sebelum menjadi dosen. Kita da'i sebelum menjadi apalagi atau ini ya, profesi apapun ya. Kalau kita punya pemahaman dan kesadaran kita adalah sebagai da'i, kita bisa menjaga diri. Oh iya, saya ini seorang da'i, walaupun saya bertugas atau berprofesi sebagai pedagang, saya harus jujur menjadi contoh bagi yang lain. Nah, seperti itulah ya, orang yang memahami tugas dan fungsinya dalam kehidupan. Inilah jemaah sekalian contoh kita dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dan ini penting sekali ya untuk menjadi panduan kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran, orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Allah Ta'ala lewat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita selamat nanti di akhirat, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Allah wali taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.